Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat menyelesaikan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan dengan maksimal. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menikmati ibadah di bulan suci ini. Sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian berkah Ramadan bersama BWA tayang setiap harinya pada pukul atau jam 4 sore hingga jam 5 untuk menemani waktu kosong kita menjelang berbuka. Oleh karena itu, tonton terus kajian berkah Ramadan bersama BWA. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Baiklah sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di studio Wakaf TV saya sudah bersama narasumber kami yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Saifuddin Zuhri. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah fi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita saat ini ditemani oleh narasumber yaitu Ustadz Saifuddin Zuhri dengan tema bersama meraih takwa. Insyaallah. Ustadz, mohon dijelaskan terkait tema yang akan kita angkat sore hari ini, yaitu bersama meraih takwa, khususnya di bulan suci Ramadan. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada penghujung Ramadan ini atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada hari ini pun kita alhamdulillah menunaikan ibadah puasa dengan insya Allah maksimal. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, menuntun kita kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah puasa itu bisa menghantarkan seorang individu kepada derajat takwa itu sudah jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa puasa memang diarahkan untuk takwa. Orang yang berpuasa itu diharapkan untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi seorang yang muttaqin.
Tetapi tentu saja jalan menuju ketakwaan ini tentu bukan hanya ibadah puasa, karena banyak ibadah-ibadah yang lain yang juga dapat menghantarkan kita kepada derajat takwa. Nah, itu permulaan penjelasannya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Lalu Ustadz, untuk diwajibkannya puasa Ramadan, apakah ada korelasinya kewajiban puasa dengan seseorang itu meraih atau mencapai tingkatan takwa? Ya, tentu saja, karena di dalam ayat tadi Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya semacam ada jaminan di situ kalau ibadah puasa ini dilaksanakan secara maksimal dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara otomatis dia akan menghantarkan kepada takwa. Kita tahu ibadah puasa ini adalah ibadah puasa atau saum ini adalah ibadah yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, beliau katakan, alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Wahai Abu Umamah, alaika bisyam, berpuasalah engkau atau jagalah puasa engkau, fa innahu la mithla lahu, karena ibadah puasa itu tidak ada bandingannya, tidak ada padanannya. Artinya dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang cukup mempunyai nilai yang sangat tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Kita bisa eksplorasi ini ya, ibadah puasa itu adalah ibadah yang pertama dari sisi durasinya, dari sisi lamanya ibadah, itu ibadah terlama insya Allah. Jadi puasa itu kita mulai puasa dari subuh sampai dengan maghrib, itu belasan jam ya, mungkin 12-13 jam deh. Nah, selama belasan jam itu seseorang yang sedang berpuasa, dia dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi durasi cukup panjang, sangat panjang bahkan ketika dibandingkan dengan ibadah sholat umpamanya. Sholat itu paling banter kita melaksanakan sholat dari mulai masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qobliyahnya, kemudian sholat fardunya, kemudian ba'diyahnya, zikirnya, sampai keluar masjid paling banter 20 menit atau 15 atau 20 menit lah gitu. Kali 5 waktu umpamanya ya sekitar 70 menitan, 75 menitan gitu. 1 jam lebih sedikit saja. Nah, beda dengan puasa, ketika seorang melaksanakan ibadah puasa dari subuh sampai maghrib gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, itu dari sisi durasi ya ibadah puasa seperti itu. Dari sisi pahalanya juga luar biasa ibadah puasa ini. Di dalam salah satu sabda Nabi, dan ini adalah hadis qudsi, artinya hadis qudsi itu Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an ya. Di dalam hadis tersebut disebutkan kullu amali ibni adam lahu, setiap amal perbuatan manusia itu lahu baginya, bagi dia gitu. Sudah ditentukan pahalanya sekian. Ada yang 10, ada yang sampai 700 kali lipat pahalanya. Illa saum, kecuali puasa. Kata Allah, illa saum wa ana fa innahu li, puasa itu bagiku, wa ana azibihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya, ganjarannya. Jadi puasa itu di luar konteks ganjaran yang sudah fixed gitu, yang sudah ditentukan. Tetapi puasa itu adalah bagi Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Terserah Allah Subhanahu wa taala apakah mau dilipat gandakan menjadi 700 lipat atau 7.000 atau 7 juta kali lipat. Kenapa demikian? Karena kata Allah, fa innahu yada'a ta'amahu wa syahwatahu li. Orang yang sedang berpuasa itu meninggalkan makan dan minumnya di siang hari dan juga meninggalkan syahwatnya itu li ajli, kata Allah. Karena aku dia, karena Allah perintahkan gitu. Nah, disitulah kemudian Allah berkenan memberikan pahala yang tidak terbatas terhadap orang yang berpuasa. Nah, dari sini pun kita bisa melihat isyarat bahwa sungguhnya ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang luar biasa, dan itu bisa menghantarkan kepada takwa, kepada derajat takwa yang memang diharapkan. Iya, alhamdulillah.
Ustadz berbicara tentang takwa tadi barusan di potongan ayat terakhir itu, puasa itu kan untuk menjadikan seseorang untuk bertakwa. Apakah untuk meraih ketakwaan tersebut hanya bisa dilalui dengan puasa, Ustadz? Atau dengan ibadah-ibadah yang lain? Tidak, jadi puasa itu hanya salah satu. Jadi hanya salah satu jalan menuju ketakwaan itu puasa. Ada jalan-jalan yang lain, sedekahnya, infaknya, kemudian jihad fisabilillahnya, gitu ya. Apalagi dalam surat Al-Baqarah itu, ya, itu banyak hal-hal yang lain yang menghantarkan seorang mukmin dan atau muslim untuk mencapai derajat takwa. Nah, yang kita sedang bicarakan ini memang fokus ke masalah puasa karena ini bulan Ramadan ya, bulan puasa gitu, sehingga kita banyak mengulas dan mengupas serta mengeksplorasi makna-makna kaitan-kaitan antara puasa dengan takwa. Tetapi tentu saja jalan menuju takwa bukan hanya puasa. Bukan hanya Puasa hanya salah satu ya. Hanya salah satu untuk mencapai takwa. Gitu. Lalu Ustadz, untuk kita mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa, Ustadz? Kategori. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat definisi ya, kita coba mengurai atau mengupas makna takwa pertama dari sisi definisinya terlebih dahulu. Takwa itu dari kata wako yaki wikoyah, artinya menjaga, memelihara diri, maksudnya dari ketergelinciran kepada kerusakan gitu. Yaki wikoyah, wako yaki wikoyah, takwa gitu. Kemudian ada makna yang lain, takwa itu takut, yaitu takut murka, takut tergelincir, takut celaka gitu. Nah, sementara di dalam definisi syar'i atau istilahi ya, para ulama mendefinisikan takwa itu tidak lain adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Kata para ulama ya, jumhur mengatakan takwa itu adalah imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu takwa. Nah, ini kan terlalu umum ya. Artinya takwa itu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sementara kan perintah Allah tuh banyak gitu ya. Kemudian larangan-larangan Allah juga banyak. Dan itu kita perlu ketahui itu mana saja yang menjadi perintah Allah dan mana yang merupakan larangan Allah, sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada ungkapan yang mungkin lebih spesifik tentang takwa ini yang insya Allah bisa mudah dipahami, yaitu yang dalam riwayat itu disebutkan ini dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi takwa itu adalah al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qanaah bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Ada 4 kategori yang boleh jadi ini bisa merupakan ciri orang yang bertakwa. Selain ciri-ciri yang lain tentu saja banyak. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Al-khawfu bil jalil. Takut kepada Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha agung gitu. Al-jalil. Takut akan murka Allah, takut Allah murka, takut Allah benci, takut Allah memberikan siksanya. Maka orang yang bertakwa itu akan senantiasa hati-hati deh, akan senantiasa mikir-mikir dulu sebelum bertindak. Allah suka atau tidak, Allah ridho atau murka gitu. Sehingga ada ibarat orang yang bertakwa itu secara dianalogikan seperti orang yang berjalan di jalanan yang mana jalanan itu penuh duri, ada beling banyak ya, ada kotoran, ada beling, ada duri, sehingga orang yang berjalan di jalan tersebut dia akan betul-betul hati-hati melangkahkan kakinya. Karena apa? Karena takut menginjak duri, karena takut menginjak beling. Nah, itu gambaran orang yang bertakwa seperti itu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal amalu bit tanzil.
Ya, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal dengan at-tanzil. At-tanzil di sini artinya adalah Al-Qur'an. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu menjadi hidayah, menjadi hudan linnas atau hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi kaum mukmin. Ya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam At-Tanzil dari Al-Quran atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Beramal, ya, bukan sekedar membacanya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini giroh kaum muslimin untuk lebih mendekat kepada Al-Quran itu bertambah nih. Yang semula sebelum bulan-bulan Ramadan jarang sekali kita melihat ada orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang tadarus Al-Quran, ya. Tetapi dengan hadirnya bulan Ramadan itu insya Allah masjid-masjid, musola atau mungkin perkantoran-perkantoran itu mulai kembali ada dengungan atau hiruk pikuk bahkan bacaan Al-Quran. Nah, kemarin saya menyaksikan ada sebuah video yang luar biasa, ada Jogja Mengaji itu, Malioboro, di Jalan Malioboro yang biasanya di situ segala sesuatu ada, tapi pada saat itu yang ada adalah orang-orang yang duduk tepekur khusyuk membaca Al-Quran, ya, memegang mushaf Al-Quran kemudian membacanya. Dia tidak mempedulikan lagi sisi apa yang ada di kiri dan kanan, depan dan belakangnya. Dia hanya fokus kepada mushaf, dia hanya fokus kepada Al-Quran, membaca Quran. Dia mencoba mulutnya membacakan Al-Quran, tapi hatinya tentu saja terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran itu. Nah, itu luar biasa gitu ya. Nah, itu hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau yang di Malioboro itu sebelum Ramadan, ya. Nah, itu menjelang Ramadan. Nah, tentu saja ini menjadi pemecut dan pelecut bagi kaum muslimin untuk di Ramadan justru lebih giat lagi. Nah, itu membacanya. Tetapi tentu saja seorang muslim mukmin tidak cukup hanya sekedar membaca Quran. Walaupun memang Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Arti kata Al-Quran kan bacaan yang mulia. Tetapi kita mesti juga memperhatikan bahwa fungsi dan peran daripada Al-Quran itu adalah hudal linnas atau hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang, bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya apa? Namanya petunjuk tidak cukup hanya dibaca, gitu. Tidak cukup hanya dibaca, tapi juga harus dipahami. Petunjuk itu kan ibarat rambu-rambu lalu lintas tuh, ya. Kalau kita berkendaraan baik motor atau mobil, kita sering melihat ada rambu lalu lintas, ya. Apakah itu berupa tulisan yang menunjukkan arah satu tempat tertentu, ya, ada panah kemudian tulisannya apa kemana gitu, atau berupa simbol-simbol, ya. Nah, seperti ada simbol jalan menanjak, jalan menurun, atau ada simbol sendok garpu dan sebagainya, ya. Nah, di situ kita bisa melihat ketika kita melihat itu rambu-rambu lalu lintas, kita sedang membacanya. Tapi juga tidak cukup dibaca, tapi harus dipahami. Apa nih maksud daripada simbol sendok garpu itu? Oh, simbol restoran. Berarti ketika kita sedang berkendara dan itu sebentar lagi mau maghrib, kita mampir di restoran. Udah ada simbol restoran, kita mampir di situ gitu untuk berbuka puasa. Nah, itu dipahami, dia simbol itu dipahami. Kemudian yang terpenting selain membaca, memahaminya adalah menerapkannya Al-Quran atau menjalankan Al-Quran. Itulah yang kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua ciri orang yang bertakwa adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan at-tanzil, beramal dengan Quran. Jadi Al-Quran diamalkan. Kenapa mesti diamalkan? Bagian dari konsekuensi kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Sebagaimana ibadah puasa, kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena itu konsekuensi kita. Makanya di dalam ayat tentang puasa itu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, kenapa kira-kira kenapa Allah
ketika mewajibkan puasa didahului oleh kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini tidak lain untuk memberikan warning, memberitahukan kepada kita bahwa ingat loh, puasa itu adalah bagian dari konsekuensi keimanan. Jadi artinya tidak cukup kita hanya menjelaskan bahwa kita umat mukmin diseru untuk melaksanakan ibadah puasa. Hai orang-orang yang beriman, gitu kan? Artinya seruan puasa ini hanya untuk orang-orang beriman. Tidak seperti itu juga. Tetapi yang lebih berkualitas atau lebih mantap, puasa ini adalah konsekuensi dari keimanan. Jadi siapapun yang mengaku beriman, nah ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala misalnya atau salah satunya adalah puasa, maka laksanakan. Karena ini konsekuensi Anda sebagai orang yang beriman. Nah, demikian juga dengan perintah-perintah yang lain. Ya, ketika ada seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian qisos. Nah, berarti kita menangkap bahwa qisos juga adalah bagian dari konsekuensi keimanan. Maka kalau sudah kita pahami seperti itu, insya Allah hati kita atau keimanan kita akan mendorong untuk itu. Sebentar, belum selesai ya, baru 2 tadi cirinya. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil atau warido bil qalil. Maksudnya qanaah atau menerima, ridho dengan al-qalil, dengan rezeki yang sedikit. Ini tentang ekonomi, tentang kehidupan dunia. Kadang orang itu ada yang berlimpah rezekinya, ada yang sempit. Nah, bagi orang yang bertakwa itu tidak ada bedanya, mau kaya mau miskin nggak ada bedanya. Ya. Kaya alhamdulillah diterima dengan baik, ya bersyukur pada Allah. Miskin juga tetap bersyukur pada Allah SWT dan juga bersabar. Nah, orang yang bertakwa senantiasa dia menerima rezeki pendapatan yang sedikit karena dia yakin betul bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala yang berikan dan Allah yang mengatur. Nah, yang ketiga. Yang keempat, orang yang bertakwa adalah orang yang al-istidad liyaumir rahil, orang yang selalu mempersiapkan diri untuk hari akhir, untuk hari kepulangan, yaitu untuk akhirat. Yakin betul orang yang bertakwa bahwa hidup di dunia hanya sebentar dan paling 60-70 tahun, dan setelah itu dia akan berpindah alam ke alam akhirat, ya didahului oleh mati, kemudian di akhirat nanti ada hisab, ada ya mizan, gitu kan, ada surga ada neraka. Nah, bagaimana seseorang ingin bisa masuk surga, ya caranya gimana? Maka dia akan memahami bahwa itu harus dimulai persiapannya ketika di dunia. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri atau bekal untuk kepulangan, untuk hari akhirat. Seperti nanti nih, kita sebentar lagi menjelang Idul Fitri, ya sekarang juga sudah mulai banyak ya yang mudik. Akan mudik, ya, pulang ke kampung halaman gitu. Nah, itu mereka pasti akan membawa bekal, ya, membawa minimalnya uang gitu untuk sekian hari yang di kampung sebelum kembali lagi ke Jakarta akan membawa bekal. Nekat namanya kalau dia mudik tanpa bekal. Gitu. Sama dengan ketika kita ingin mudik ke kampung akhirat, pulang kampung yang sejati nih, pulang kampung yang benerannya, yaitu ke akhirat. Ya. Dan ke akhirat, mudik ke akhirat tidak akan balik lagi ke tempat Jakarta kan gitu. Sudah selesai di akhirat tuh. Di akhirat hidup selamanya. Maka tentu saja bekalnya juga harus banyak sekali. Nah, itu ciri orang yang bertakwa akan senantiasa berpikir akhirat, ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu. Hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada hari dunia, ya. Atau demikian dalam tafsir surat Ad-Duha itu, ya. Nah, begitu. Alhamdulillah. Lalu Ustaz, berbicara terkait takwa, apakah seorang muslim ini bisa meraih derajat takwa secara individunya atau harus berjamaah bersama-sama dengan muslim yang lainnya? Ya bisa, secara individu bisa, ya, secara berjamaah lebih bisa.
untuk menjadi orang yang bertakwa atau katakanlah orang soleh ya, dalam bahasa yang lain ya, dalam bahasa yang lain orang soleh gitu, dalam bahasa masyarakat itu, untuk menjadi orang soleh itu kalau dibandingkan antara soleh sendiri dan soleh berjamaah, itu lebih mudah soleh berjamaah deh. Dan memang tuntunan kita yang itu, artinya tuntunan syariat itu untuk kita bersama-sama meraih kesolehan atau meraih derajat takwa secara bersama. Secara individu susah, bisa juga tapi susah dia. Tetapi ketika kita bersama-sama bergabung, berkelompok, berjamaah ya, mengarah atau melaksanakan sebuah kegiatan kebaikan, sebuah bentuk kesolehan, sebuah bentuk ketakwaan, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena dikerjakan bareng-bareng. Karena apa? Karena terdorong motivasi. Ketika kita beribadah kepada berdua, bertiga, berempat dan seterusnya, itu masing-masing individu akan termotivasi oleh kehadiran teman-teman yang lain. Terdorong, termotivasi. Kemudian kalau kita bersama dengan sahabat dan teman-teman, itu nanti akan ada saling nasihat menasihati. Ya kan? Ketika kita hilaf dinasihati, ketika kita lupa diingatkan. Nah, itulah kepentingan bagusnya, pentingnya dan urgennya berjamaah. Sholat saja, antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu kan derajatnya beda. Sholat berjamaah itu 25 atau 27 derajat daripada dibandingkan dengan sholat sendiri, sholat munfarid. Nah, sholat berjamaah itu 27 derajat. Walaupun orang yang sholat berjamaah itu dia ada mungkin yang memang kualitasnya baik, kualitasnya buruk, sedang gitu ya. Tapi ketika dia berjamaah jadi sama dapat 27 derajat. Nah, luar biasa itu kekuatan dari sebuah jamaah, sebuah komunitas gitu kan ya. Jadi bisa takwa sendiri bisa, tapi sulit sekali, banyak gangguannya, godaannya dan sebagainya. Tetapi kalau berjamaah relatif lebih mudah, lebih enteng. Kenapa? Karena digotong bareng-bareng. Nah, gitu. Jadi memang kita dalam hal ini juga bisa kita maknai dengan bahwa kita itu jangan merasa atau jangan ingin takwa sendiri. Jangan ingin kita ini masuk surga sendiri kan. Nah, tapi kita harus takwa bareng, masuk surga bareng-bareng. Itulah ada kenikmatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Artinya saling support, saling dukung ya. Dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita untuk apa? Meraih albirri wat taqwa, kebaikan dan takwa. Tetapi untuk urusan yang negatif jangan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kita saling membantu dalam masalah dosa dan permusuhan. Nah, gitu. Ya. Jadi keduanya bisa saja Ustadz ya. Bisa. Yang lebih baik dan lebih bagus secara berjamaah ya. Iya, di samping ada syiarnya nampak kan. Nah, seperti tadi baca Quran di Malioboro, di Jogja, kalau sendirian bisa saja dia baca Quran sendirian. Tapi ya syiarnya tidak nampak. Tapi kalau sepanjang jalan Malioboro semuanya baca Quran, itu selain memang alunan Quran itu diungkapkan di situ ya, terdengar di situ, juga syiarnya luar biasa. Ini bisa memotivasi daerah-daerah yang lain nanti. Saya yakin nanti di daerah lain akan tumbuh juga yang semisal dengan Malioboro ngaji itu. Jogja mengaji itu gitu. Ya, baik Ustadz. Dari syariat yang begitu banyak tertulis di dalam Al-Qur'an, ada kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, yaitu diwajibkannya untuk menutup aurat. Nah, bagaimana dengan seorang muslim atau muslimah yang belum bisa atau tidak menutup aurat? Apakah seorang muslim dan muslimah tersebut bisa dikategorikan sebagai orang yang bertakwa? Iya, kalau kita kembalikan kepada makna takwa, jadi makna takwa itu kan
imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah gitu ya. Perintah untuk menutup aurat ya, atau memakai busana muslimah yang baik, yang sempurna, itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika seorang muslimah ya diperintahkan untuk itu dan mereka adalah orang yang beriman, tentu saja ini adalah bagian dari konsekuensi keimanannya. Dia harus menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kalau itu perintah Allah, apakah dia suka atau tidak suka, laksanakan gitu ya. Sami'na wa ata'na kan, kami mendengar dan kami taat. Nah, itu ucapan orang-orang yang beriman itu seperti itu. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya Allah, kami dengar dan kami siap lakukan. Nah, itu gaya orang yang beriman itu seperti itu, stylenya itu harus seperti itu. Jangan sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami nolak gitu. Jangan seperti itu. Kami dengar tapi nanti dululah gitu. Saya masih suka pakai pakaian begini ya. Saya belum siap berjilbab umpamanya. Nah, lalu kapan siapnya gitu kan? Lalu kapan siapnya? Apa yang menyebabkan Anda belum siap berjilbab? Nah, jadi kalau diarahkan ke situ, apakah orang yang tidak atau belum berpakaian sempurna, terutama muslimah ya, itu dianggap tidak bertakwa? Ya Allah alam ya, mungkin takwanya belum sempurna gitu kan. Mungkin dalam hal-hal yang lain dia bertakwa, tapi dalam perkara itu mungkin belum. Ya kita doakan saja semoga para muslimah kita ya, saudara kita, keluarga kita muslimah itu bisa menjalankan ketentuan atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal busana. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, ada pertanyaan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala potongannya yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, Ustaz. Nah, kalau dijabarkan atau dijelaskannya itu seperti apa, Ustaz? Iya. Ini fattaqullaha mastata'tum itu ada di surat At-Taghabun ya. Surat ke-64 ayat 16 ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini tentu saja tafsirnya banyak gitu ya. Tafsirnya banyak. Cuma jangan ditafsirkan bertakwalah apa adanya. Nah, itu tafsir minimalis tuh ya. Bertakwalah apa adanya gitu. Artinya bertakwalah yang kamu bisa, tapi dalam makna yang minimalis, jangan seperti itu. Betul, maknanya adalah bertakwalah mastata'tum, semampu kamu. Tetapi semampu kamu di sini artinya adalah sebatas kemampuan yang kamu miliki, gitu, yang kalian miliki, dengan makna maksimal gitu. Jadi lakukanlah ketakwaan itu sekemampuan yang kamu bisa gitu. Bukan minimalis tapi maksimal, optimal gitu. Kan itu bisa, takwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kamu miliki. Itu bisa dimaknai negatif, bisa dimaknai positif, atau dimaknai apa namanya tadi, ecek-ecek gitu kan. Ulah asal-asalan gitu kan, berarti maknanya asal-asalan. Tapi juga bisa dimaknai, oh ini luar biasa gitu. Takwa itu harus maksimal betul sampai habis kemampuan kita gitu. Nah, ada cerita seorang guru ditanya oleh murid-muridnya, ya Syekh, bagaimana takwa yang maksimal, yang ini mastata'tum ini, bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian. Nah, kemudian Syekhnya itu, gurunya itu mengajak murid-muridnya ke lapangan bola. Kemudian disuruh lari keliling. Nah, sampai kemudian muridnya selesai, baru Syekhnya ikut lari dia. Nah, karena udah tua dia, baru satu kali putaran, dua putaran, udah pucat, pingsan. Nah, dipotong oleh murid-muridnya. Kemudian ketika beliau sadar, kata Syekh itu, inilah
takwa yang mastatotum itu. Jadi kita melaksanakan takwa sebatas kemampuan kita sampai Allah sendiri yang menghentikan kita sampai pingsan itu kan gitu kan. Tetapi ini juga terlalu pemahaman seperti ini juga terlalu dipaksakan. Maksudnya tidak seperti itu gitu kan. Kalau saya punya gambaran yang lain. Jadi fattaqullaha mastata'tum itu, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kamu itu. Jadi bertakwalah kepada Allah sesuai kapasitas yang Anda miliki. Kan orang tuh beda-beda ya. Ada orang itu yang punya kompetensi di bidang fikih umpamanya. Ada yang punya kompetensi di bidang ekonomi, ya kan? Ada yang kompetensinya itu di bidang ini seperti di sini di studio ini kan, di bidang apa namanya? Broadcast gitu ya, atau media sosial gitu. Nah, semua potensi itu, semua kapasitas itu hendaknya diarahkan untuk mendapatkan derajat takwa. Jadi seorang faqih, seorang mujtahid, seorang faqih, dia kompetensi ketakwaannya mungkin ada di situ ketika menggali hukum syariat dengan ijtihadnya. Seorang abid yang rajin beribadah, kapasitas ketakwaannya bisa ditumpahkan di situ. Tetapi seorang ekonom ya bisa ketakwaannya ditumpahkan atau diarahkan di bidang ekonomi yang dia geluti. Dan seorang yang punya kapasitas kemampuan di bidang sosial media bisa ketakwaannya itu difokuskan di situ. Nah, itu mastata'tum juga insya Allah. Sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai bidang. Contoh nih umpamanya BWA ya, Badan Wakaf Quran, ya sudah ya fokusnya itu bidangnya itu, garap itu wakaf Quran sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ajak para wakif untuk berkontribusi maksimal untuk itu. Kenapa? Karena tujuannya kan untuk mensiarkan Al-Quran, menebarkan Quran, artinya menebarkan firman Allah, menebarkan kebaikan kepada alam semesta kan gitu. Nah, itu luar biasa itu. Bisa itu menghantarkan kepada takwa gitu. Dan itu bisa mastata'tum maknanya gitu. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, pertanyaan terakhir Ustaz. Siap. Terkadang di keluarga kita, tetangga kita, masyarakat muslim pada umumnya masih belum atau tidak mau diajak untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, atau kalau di kalangan di masyarakat tadi untuk menjadi orang-orang yang soleh saja. Nah, bagaimana agar kita sebagai saudara seimannya, tetangganya, masyarakat bertetangganya bisa mengajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum ingin untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kiat-kiat untuk mengajak seperti apa? Ya, pertama rasa-rasanya tidak ada sih orang yang tidak mau menjadi orang yang bertakwa. Semua orang ingin menjadi orang yang bertakwa, gitu ya. Tetapi tentu saja tidak semua orang yang ingin menjadi orang bertakwa kemudian bisa bertakwa. Termasuk di salah satu skup kecil komunitas, di keluarga lah katakanlah. Dalam satu keluarga, ayahnya, ibunya, kemudian anak-anaknya, dan saudara-saudara yang lain sebagainya, bisa saja gitu kan, boleh jadi ada beberapa yang memang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, ada upaya-upaya dari yang lain untuk terus menasihati, mengajak, tapi tetap saja ada. Nah, di komunitas agak lebih besar lagi, umpamanya di sebuah masyarakat tertentu, di RT, di RW gitu ya, atau di sebuah komunitas tertentu juga demikian gitu. Nah, tetapi insya Allah lah itu bukan bagian dari rasa atau keengganan dia untuk menjadi orang bertakwa, bukan. Karena pada prinsipnya orang ingin bertakwa, ya. Nuraninya itu ingin menjadi orang soleh, ingin menjadi orang baik gitu ya. Tapi mungkin ada kendala-kendala, ada penghalang-penghalang yang lain ya, yang menyebabkan dia itu
terkesan enggan bertakwa. Tapi bukan enggan bertakwa, tapi hanya terkesan saja. Kendala-kendalanya bisa jadi rasa minder, ya kan? Bisa rasa minder atau rasa takut atau macam-macam lah gitu kan. Nah, oleh karena itu dalam perkara seperti ini kita insya Allah ya, yang semoga dalam bimbingan Allah selalu, Amin. kita senantiasa terus mengajak mereka, ya, mengajak dia atau mereka itu untuk tetap senantiasa berada dalam kebaikan, mengajak, menasehati, kan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menasehati dalam kebenaran, tetapi tetap harus bersabar juga nasihati dalam kebenaran karena susah gitu kan. Makanya wa tawassaw bis sabr terakhirnya, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, mengajak orang kepada ketakwaan, ya, mencegah orang dari perbuatan maksiat, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga susah. Tetapi bukan berarti tidak bisa, tetap dilaksanakan dengan kontinu dan sabar. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, disinilah urgennya berjamaah itu. Tadi kan tema kita ini bersama meraih takwa tuh. Nah, insya Allah kalau dengan berjamaah atau bersama-sama itu akan relatif mudah, akan terdorong, akan termotivasi. Maka perbanyak teman, ya. Jadi memperbanyak teman, memperbanyak sahabat itu kalau konsep kita adalah dalam rangka untuk tadi bersama meraih takwa. Jadi kita tidak akan canggung kita mencari teman kita. Kita menyapa saudara-saudara kita di jalan dalam rangka bersama meraih takwa, itu akan nikmat terasa. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang satu visi, satu misi, apalagi, nah itu luar biasa, akan saling mendukung, saling mendorong ya. Istilahnya ada ketika kita berjalan bersama, tiba-tiba salah seorang teman kita kepleset, kita akan raih tangannya. Ya, ketika akan celaka, kita raih tangannya, jadi nggak jatuh gitu kan. Ya itulah pentingnya berjamaah. Jadi tetap optimis ya, ketika di keluarga kita ada salah satu yang belum bisa diajak, nah, itu bukan berarti tidak bisa, belum bisa, mungkin belum waktunya, belum saatnya. Tapi bagi kita harus terus melakukan dakwah ya, mengajak, menasihati, mungkin momentumnya kita cari yang lebih tepat gitu ya, atau mungkin dengan metode mengajaknya yang harus ada perubahan, ada inovasi tertentu biar bisa berhasil lah. Kita cari itu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Saifuddin Zuhri atas penjelasannya. Alhamdulillah, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu bersama meraih takwa. Sebelum kami tutup, Ustadz, mohon kesimpulannya dan closing statement. Baik, jadi ibadah puasa ya yang kembali hadir setiap tahun, 1 bulan penuh lamanya, dan itu berulang setiap tahun, kita bisa maknai ini adalah bagian dari upaya Allah Subhanahu wa taala untuk mengarahkan kita ya. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengarahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhak masuk surga kan gitu. Orang yang bisa membuka pintu-pintu atau kunci-kunci surga gitu. Dan kasih sayang Allah itu terus berulang setiap tahun, datang lagi. Nah, ini artinya kita perlu maksimalkan, kita manfaatkan bulan Ramadan ini ya untuk benar-benar kita melaksanakan ibadah puasanya secara maksimal, kemudian ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan juga secara maksimal. Siang harinya berpuasa, malam harinya taraweh, tadarus, zikrullah, tahajud dan sebagainya, ya juga sedekah, infak, sedekah, pokoknya segenap kemampuan yang kita miliki kita kerahkan untuk apa? Demi meraih takwa. Dan juga ketika kita di masjid, ketika kita di masyarakat ya, kita tidak egois ya, ketakwaan tidak hanya milik kita tetapi milik bersama, maka kita ajak juga orang yang lain. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi
institusi-institusi tertentu tuh seperti masjid, musola ya, atau kelompok-kelompok tertentu, NGO yang bergerak di bidang itu untuk bagaimana memfasilitasi Ramadan ini biar bisa mengajak sebanyak-banyaknya kaum muslimin masuk menceburkan diri dan hadir di bulan Ramadan untuk meraih serta bisa mengecap esensi daripada Ramadan, yaitu takwa. Insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah sudah materi kita pada sore hari ini, yaitu kajian berkah Ramadan bersama BWA dengan narasumber kita Al-Ustadz Saifuddin Zuhri dengan tema bersama meraih takwa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bisa mengantarkan kita dan menjadikan ilmu kita serta keluarga kita, dan semoga kita semua beserta sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Saksikan terus kajian berkah Ramadan bersama BWA di YouTube Wakaf TV. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah tiba. Saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa, dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV.